Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini kita bakal ngomongin teman-teman mengenai Luna ya guys ya. Masa depan Luna tuh seperti apa sih dan kita lihat kondisinya sekarang ya guys ya. Tentunya ini penting banget buat semuanya yang masih megang Luna apalagi staking ya teman-teman. Pastikan tonton sampai habis. Oke, yuk langsung aja kita ke pembahasan pertama teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu harga Luna ini sudah mencapai 3,6 rupiah ya, 3,6 perak. Ini turun ya lumayan drastis dari ATH-nya beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya. Bulan lalu itu sampai mencapai 8 ya. Jadi udah turun hampir 60 persenan ya. Padahal kalau kita lihat juga ya di awal-awal Oktober teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat 14 day lalu, sorry 30 day lalu aja ya, awal-awal Oktober itu oke ya benar, awal Oktober itu dia menyentuh 5 ya, menyentuh 5 teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke 90 day, nah ini dia yang isunya burn ya, Luna burn yang sampai sekarang masih diimplementasikan. Itu harganya tertinggi adalah sekitar 8,1 atau 8, berapa nih puncaknya ya. Pokoknya sekitar 8-an ya puncaknya ya. Nah, gue langsung aja tarik kesimpulan ya teman-teman ya. Sebetulnya burn ini sukses apa enggak? Kalau menurut gue pribadi, burn ini bisa dibilang sukses. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat historinya teman-teman ya, kemarin itu Luna itu stabilnya di angka, oke ini udah terlalu jauh. Oke di sini aja. Di angka tuh stabilnya di 1,5 perak ya, 1,5 perak. Ini gua nggak ngomongin US dollar ya, karena kalau kita ngomongin US dollar ini bakal jadi 0,00002 sekian gitu ya. Sekarang kan 0,02 sekian. Nah, kalau ini 0,00001 sekian gitu. Jadi banyak ya komanya. Gua pakai rupiah aja biar gampang. Nah, dulu itu stabilnya di 1,5 rupiah teman-teman ya. Kalau misalnya naik pun paling cuma naik, bahkan turun nggak naik ya, bisa sampai 1,3. Nah tapi setelah ada isu implementasi burn, Luna itu harganya teman-teman, ini gue ngomongin Luna klasik ya, itu harganya jadi 3 ya, stabil di 3, 3,7, 3,8. Abis itu dia ngepam lagi sampai ke 6 dan terakhir ngepamnya sampai ke 8. Itu udah tertingginya Luna apa namanya Terra klasik ya teman-teman ya. Jadi ya itulah yang terjadi dari 1,5. Kalau misalnya kita fast forward dari Agustus sampai Oktober ya, sekitar 4 bulanan. Sorry, 2 bulanan, sekitar 2 bulanan ya. Itu sekarang harganya udah di 3,6. Jadi menurut gua harganya nih udah mau 3 kali lipat loh guys. Sorry, 2 kali lipat lah ya. Udah 2 kali lipat, 2,5 kali lipat. Jadi udah naik 250%. Kalau misalnya teman-teman beli di sebelum Agustus gitu ya, Agustus di angka 1 perak sekitar segitu. Jadi menurut gua apakah burn ini sukses? Sekali lagi burn ini sukses teman-teman ya. Dan sudah berapa banyak sih yang di burn ini, ada sedikit datanya ya guys ya, ada sedikit datanya. Kalau misalnya burn itu paling banyak itu burn dari Binance teman-teman. Makanya kalau misalnya kamu tahu itu dulu waktu Binance itu memberikan instruksi kayak lampu hijau lah ya, si CZ memberikan lampu hijau kalau oke kita juga bakal ikutan burn Luna. Nah itu harganya ngepam paling gilanya di situ ya. Karena apa ya? Karena orang-orang yang dari Binance ini, orang Binance itu udah paling terpercaya lah istilahnya ya untuk blockchain gitu ya. Dan inilah yang terjadi, 11 miliar Luna teman-teman ya, Luna klasik di burn. Dan ini banyak juga, bukan cuma dari Binance, ada sumber-sumber lain juga ya. Ada 1,5 burn tax-nya, ini waktu itu harganya bikin pump banget. Udah gitu ada token juga, MXC juga ada, LaunchDAO, KuCoin, ada banyak ya di sini ya. Datanya ada Kraken user juga, jadi macam-macam ya. Sumber burnnya itu cukup bervariasi lah ya. Dan ini adalah totalnya, dan ya kita bisa lihat ya sekitar 50% ini, 40 ya 50% ini semua hasilnya dari Binance gitu ya. Terus sama juga dari tax. Itu yang ya kalau menurut gue ini dua yang paling penting ya. Dan implementasinya kedepannya Luna bakal kira-kira gimana kita lihat lagi. Nah kalau misalnya dibandingin sama yang lain teman-teman ya, sekarang kalau bisa dibilang ya guys ya, ini Teranya sendiri ya, bukan bukan cuma Luna Classic-nya doang, Teranya juga ya, Terra 2-nya ini sistemnya itu masih mirip-mirip guys. Jadi apa yang dijual sih kira-kira, kan yang dijual DeFi-nya gitu ya, apa namanya, staking yang gitu-gitu, reward, staking reward. Dan kalau kita lihat sekarang staking rewardnya Luna tuh sudah lumayan, apa namanya, lumayan ada lagi ya, dari yang stakingnya tadi yang udah hampir nggak ada, jadi sekarang udah mulai ada lagi. Terra 2-nya juga sudah kita lihat berapa angkanya. Sorry, Teranya di sini mestinya ya. Tadi gue udah cari di angka ya, ini dia Terra 2 ya. Udah di sekitar
42 miliar, 42 juta dolar ya. Ini M, juta ya. Dan kalau nggak salah teranya itu di sini Tera klasik 9 juta dolar. Jadi totalnya udah 40 berapa tadi, 42 tambah 9, 51 juta dolar totalnya. Jadi ya kalau menurut gua sudah mulai ada sedikit kehidupan ya, ada sedikit tanda-tanda kehidupan dari Tera klasik dan juga Tera 2 ini teman-teman ya. Karena ada beberapa berita yang perlu gua validasi juga, apakah Do Kwon itu jadinya ditangkap. Katanya gua dengernya tuh dilepas gitu. Maksudnya kemarin kan udah ada perintah penangkapan oleh Do Kwon gitu ya, oleh pemerintah Korea, tapi katanya nggak jadi. Gimana, gua juga masih simpang siur beritanya. Mungkin teman-teman yang ada info boleh komen di bawah ya kan. Nah, terus gue lanjutin lagi di sini teman-teman ya. Jadi dari Burn ini pertama-tama memang namanya blockchain ya guys ya. Ini punya tugasnya tuh baik banget ya. Jadi bukan cuma burn dong, tapi kalau menurut gue langkah awalnya adalah mengurangi total supply-nya Luna yang ada di pasaran itu dulu guys ya. Tapi itu nggak bakal dalam waktu dekat karena menurut beritanya Analytic Insider ini teman-teman, jadi Luna itu udah turun jauh banget karena ya salah satunya kepercayaan konsumen lah ya, yang udah pasti turun jauh ya. Karena kan sekarang banyak juga ada, nggak banyak sih, cuma ada produk-produk lain yang mungkin lebih menarik di mata konsumen. Salah satunya Aptos gitu ya, yang kemarin juga katanya airdropnya tuh banyak banget memberikan rezeki kepada banyak orang gitu ya. Lalu tapi di sini teman-teman kalau menurut gue ya, lama kelamaan kalau misalnya memang kan Tera klasik ini sudah dikelola komunitas gitu ya, Tera klasik ya. Nah, lama-lama kalau misalnya memang udah dikelola komunitas, kalau komunitasnya bisa meyakinkan, kalau misalnya bisa dikelola dengan benar, gua rasa ada harapan lah untuk Luna ini paling nggak balik ya, mungkin nggak bakalan $1 nggak dalam waktu dekat gitu, tapi kayak mungkin beberapa sen mungkin ada harapan gitu ya. Oke. Dan kita lanjut teman-teman ke BTC ya. BTC sekarang di weekend ini as usual kita bisa lihat di sini volumenya tuh hampir nggak ada ya teman-teman ya. Volumenya tuh wah parah banget lah pokoknya kalau kita ngomongin weekend itu ya. Dan paling gede Jumat kemarin ya, begitu Jumat begitu udah Minggu ya udah pasti volume turun. Dan ini kalau menurut gua ini apa namanya, grafik teman-teman bisa lihat di bawah sini ya, grafik yang turun kayak gitu udah nggak heran karena every weekend pasti seperti itu teman-teman, bukan di weekend sekarang doang. Kita coba lihat weekend sebelumnya mungkin ya. Coba weekend sebelumnya ini ya, Tuesday, Friday, nah Saturday. Nah, ini. Friday, Saturday. Nah, di sini juga turun sama gitu ya. Dan minggu lalu sekali lagi, 1 minggu lagi teman-teman. Coba lihat Friday. Nah, ini dia nih. Sama nih teman-teman ya. Friday masuk ke Sabtu turun juga ya. Jadi ya, sama yang terjadi setiap minggu itu pasti sama kayak gini-gini terus ya. Jadi volume turun, pasti kayak gitu terus. Jadi ya menurut gue tunggu Senin aja untuk BTC gitu ya, apakah bakal ngepump. Dan minggu depan ada apa aja gue udah kasih tahu kemarin. Kayaknya kalau untuk news nggak terlalu banyak gitu ya. Dan tapi tetap gue cukup optimis untuk minggu depan, mudah-mudahan kita bisa ngepump. Karena kalau misalnya kita lihat dari sini juga ya, dari indeks Nasdaq ya di sini teman-teman ya, Nasdaqnya sendiri ya, itu bisa dibilang sekarang udah mencapai area liquidity-nya ya. Ya mudah-mudahan sih gue berharapnya nanti Senin bisa kayak ngelewatin area sini. Kalau misalnya ada beberapa area krusial, kalau misalnya satu di situ dan ada satu lagi kalau misalnya bisa ya begini, ini satu sama di sini, kalau bisa ditembus dua area ini dengan tembusnya juga clean ya teman-teman ya. Ini kan juga bisa dibilang sebetulnya nggak kayak gitu nih. Sebentar, oke. Nah, ini kan sebetulnya bisa dibilang udah tembus ya area apa namanya, ya tapi close-nya tepat di area liquidity situ sih. Mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Kalau misalnya bisa tembus Nasdaq-nya ke atas lagi ya, gue harap kriptonya juga ngikutin gitu ya, nanti bisa naik lagi. Dan ya sekali lagi dari total juga masih belum terlalu banyak teman-teman. Dan gue harap ya teman-teman semua yang masih megang Luna ya, harap bersabar. Seperti gue bilang, kalau misalnya udah terlanjur turun ya, kalau turunnya belinya kayak gue waktu itu ya, gue sempat rugi gede gara-gara belinya di $80 ya. Karena Luna sendiri kalau menurut gue sungguh-sungguh tragis ya, dan sadis ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat sini ya,
ATH-nya pernah nyampe 1,5 rupiah nih, 1,5 juta, berarti 100 belasan dolar gitu, 100 sekian belas dolar gitu ya. Dan gue sempat beli kalau nggak salah di angka segini nih, 1,200,000-an, 1,100,000-an gue sempat beli ya, tapi ya gue sempat rugi jebret ya kan, ambruk semua ya. That's happen ya, itu yang terjadi teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat turunnya wow 100% ya. Sadis ya, lumayan sadis teman-teman ya, turunnya 100% ya, dan volumenya juga habis-habisan ya. Dan ya, it happen teman-teman ya. Dan kita berharap semoga semuanya baik-baik aja. Para pemegang Luna, apa kamu masih memegang Luna? Apakah sudah nggak megang Luna ya? Dan oke, mungkin hari ini videonya itu aja, nggak terlalu lama, mengenai update Lunanya. Nanti segera kalau ada apa-apa gue juga bakalan update lagi ya teman-teman. Dan yep, sekian dulu, terima kasih banyak buat semua yang udah nonton. Kalau gitu gue Liong pamit dulu, see you in the next video, bye bye.